Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gengs, jadi aku mau cerita yang kemarin, susunan cerita kisah horor syuting di Garut ya. Karena kan kemarin aku nggak sempat nyusun gitu, udah ceritain, tapi nggak terarah gitu. Sebenarnya banyak sih cerita-cerita lain. Cuma ini cerita yang terakhir yang aku dapat ya. Karena di samping cerita horor itu kita juga kayak dipadukan sama musibah ya, dibarengi dengan musibah gempa Garut. Sebelumnya aku mau ceritain dulu deh bahwa dulu aku syuting sama Adiki, wakil gubernur ya. Dulu masih jabatannya masih wakil gubernur, selain artis dia pejabat ya kan, Adiki Chandra. Terus si Teteh main juga, istrinya. Syuting sama sutradara Pak Chris Helwalderi. Kita kalau nggak salah PH-nya nggak begitu terkenal itu PH gitu, yang berlokasi di Tebet kalau nggak salah itu. Nah, ini gempa yang 2012 kalau nggak salah ya, yang sampai guncangannya sampai ke Jakarta, sampai gedung tinggi di Jakarta pun ngerasain gitu gempanya. Jadi subhanallah ya, kita bisa selamat gitu dari musibah. Jadi saat gempa itu datang kira-kira jam 2 siang, kita lagi syuting di satu pesawahan ya, di tengah sawah, bener-bener ini sawah, ini atasnya tuh bukit-bukit gunung. Garut kan gunung-gunung ya. Nah jadi sawah, ini rumah nih yang kita tempatin. Nah ini sawah nih landai ke bawah seperti ini, berkotak-kotak menyusun gitu. Nah di antara rumah sama sawah ini ada kali kecil guys, kali kecil ya, di sini di antara ini, ini rumah, ini sawah yang landai seperti ini kali. Nah saat gempa itu kali kecil ini seperti air di dalam baskom, tahu nggak guys? Air di dalam baskom itu hampir tumpah gitu, kos gitu. Dan sawah ini benar-benar, kita melihat sawah ini benar-benar bergelombang seperti ini gitu di mata kita. Saat itu lokasi syuting kita di Pamengpeuk atau bukan apa ya, aduh desa apa, rumahnya A aja, Adiki ya, Adiki Chandra. Nah kita lagi pada di dalam rumah nih, sebagian lagi make up, lagi beres-beres lah, yang kalau kostum lagi gosok pakaian gitu. Aku lagi gosok pakaian tuh, kalau nggak salah aku di situ bukan penyutradaraan, karena aku diboling dadakan sama IP ya, IP kostum udah lama, sekalian pasti kenal ya, anak lama IP. Jadi waktu itu gue lagi galon atau gimana gitu, gue nggak mau mikir deh, biarin lah gue gosok aja. Jadi gue gosok baju aja gitu kan, nggak pakai otak itu akhirnya gitu, kerja. Tapi gue nggak mau mikir dulu deh, gue mau yang lu suruh kerjain gue kerjain gitu kan. Gue nggak nyatet continuity, nggak waktu itu. Gue ini khususnya gue lagi gosok nih, itu di luar udah gempa guys, udah gede banget, udah genteng pun pada berjatuhan. Gue sambil nyanyi kan, kalau yang namanya gue gosok sambil nyanyi kan, sendirian gue di kamar. Itu bos gue sih waktu itu, nih gue masih nyanyi nggak denger kan, nih gue masih nggak denger juga, gue sambil nyanyi apain sih gitu. Denger sih samar, cuma kan kayak siapa yang manggil ya, kayak masih gimana gitu, karena dia manggilnya dari luar kan, udah pada keluar semua, gue doang di dalam. Manggil lagi sekali lagi, baru tuh gue, apa sih, kayaknya serius banget manggilnya gitu kan, orang udah pada keluar semua, gue di dalam rumahnya itu pun nggak begitu bagus ya. Nah ini kan yang gue bilang, ini rumah, ini bukit. Kalau misalnya kita ketiban bukit di dalam rumah itu udah ada nasib kita entah gimana gitu. Itu genting pun, kata si pemilik rumah di situ, pernah katanya sebelumnya gempa kak katanya, tapi genting nggak sampai jatuh. Ini sampai genting tuh sampai berjatuhan. Dan ini bukit guys, kalau seandainya bukit ini nih ban kita gitu, bukit tanah ya, kalau misal longsor gitu, nauzubillah balik sih ya, kita masih dikasih keselamatan, alhamdulillah. Tahu nggak guys, lucunya saat pada keluar itu hampir sih keluar semua,
dan lari ya dari luar rumah nih, dari rumah ini rumah pada keluar. Tahu nggak lu yang dibawa? Bukan dia bawa tas, bawa dompet, bawa barang berharga lah, handphone. Tahu nggak lu? Ada yang bawa skenario, ada yang di dapur lagi pipis, mungkin dia buru-buru, ada yang bawa gayung. Lucu gitu. Jadi saking paniknya apa yang dipegang dibawa keluar, dia kayak nggak mikirin harta ya kan, ya udah boro-boro mikirin tas, duit, atau udah keluar rumah aja udah mau lari. Itu hampir pada mau lari gitu karena kita sawah ya, medan kita kan agak sulit larinya guys. Ini kotakan galengan sawah ini kan kecil ya. Pada lari yang ya gue sih gempanya 2 kali kalau nggak salah, kejadiannya itu 2 kali serangan gitu. Ini pada lari di galengan gini kan, lari yang dipegangnya itu lucu gitu. Gue sambil ketakutan, panik tuh sambil kayak pengen ketawa, ada ya pengen ketawa sih. Dia bawa naskah, ada skenario sih, wajar ya, memang mungkin lagi baca kali. Nah ini yang bawa gayung gitu, bawa gayung, kru lagi, bukan penghuni rumah, bukan penduduk situ, kru kita gitu yang bawa gayung. Ada yang bawa apa lagi gitu, benda-benda yang kayak nggak logis untuk diselamatin gitu, saking panik gitu. Ini galengan kecil. Akhirnya gempa pun berhenti gitu. Alhamdulillah kita lanjutkan syuting kalau nggak salah, walaupun nggak kondusif ya, masih kayak takut ada susulan atau apa gitu. Aku masih inget tuh bulan Ramadan kalau nggak salah ya, kita lagi ada puasa ya. Terus gempa itu nggak memakan korban sih guys, cuma katanya 1 orang itu pun di mana nggak tahu, jauh dari situ karena gempa itu di Garut itu meluas. Nah guncangannya sampai ke Jakarta, sampai kita kayak dihubungin teman-teman gitu, gimana kan. Terus kita aman selamat gitu, walaupun sebenarnya, dan bener ya di mata aku seumur hidup kayak belum pernah nyaksin sedahsyat itu gitu. Sampai air di sungai kecil itu sampai kayak kocak-kocak, tau nggak guys, kayak air di baskom, terus baskom kita goyang-goyang, tau gak sih? Jadi airnya bisa keluar bergelombang. Nah sawah yang aku bilang landai seperti itu bener-bener kelihatan bergelombangnya guys. Aku bener-bener ngeliat gelombang sawah tanpa gempa itu seperti itu bentukannya ya. Jadi kayak gelombang ombak gitu, bergelombang gitu, pandangan mata. Baru kali itu kayak dahsyatnya gempa, melihat sebuah kedahsyatan yang luar biasa. Ada hal unik juga sih di situ. Kita kan sebagai kru film kan, anak laki-laki itu kan kerjanya berat ya, kayak bawa HMI yang tinggi-tinggi apa, lampu yang berkilo-kilo gitu kan, besar. Sementara mereka pada kayak nggak puasa gitu kan di bulan Ramadan itu. Terus keluarga sekitar tuh menegur gitu, kayak nggak suka ya, namanya daerah gitu. Sebenarnya sih masing-masing aja sih ya, kalau pemikiran kita sih ngapain mikirin orang yang nggak puasa, udah dia mereka lagi kerja kok. Kita sih paham gitu teman-teman nggak puasa karena ya nggak tahu juga sih, dari segi kita nggak ngelihat dari iman tidaknya seorang kan, itu hak dia sendiri ya kan. Maksud kita kan memang dia lagi bekerja sih gitu. Terus kalau nggak salah kita syuting tuh kayak dialangin sama terpal gitu guys. Jadi kita syuting di ruangan, sampai ada terpal gitu dihalangin biar kita tuh yang di dalam pada merokok tuh nggak kelihatan sama bapak-bapak, ibu-ibu yang di luar sana gitu. Itu pun kita kayak nggak enak sebenarnya kali ya, aku sih puasa terus. Nah teman-teman cowok biasa anak lighting, biasa anak art, atau mungkin yang lain-lain gitu pada nggak puasa kayak gitu. Nah gempa kedua ini yang di Garut itu justru aku yang syuting terakhir kemarin, yang aku bilang 29 November sampai dengan 4 Desember itu kami malah sama sekali tidak merasakan. Jadi aku dari Curug Orok Garut, itu semua tentang Garut ya ini. Nah itu dari Curug Orok air terjunnya keren banget guys, besar, terus pokoknya view-nya keren lah. Kita lagi mengadakan perjalanan dari syuting satu tempat ke tempat lain. Nah di jalan itu mungkin terjadi gempa, kita nggak tahu, kalau namanya kita lagi di dalam mobil ya. Dan perjalanan pun sangat lama dan jauh, 3 jam lebih perjalanan dari Curug Orok, termasuk kota Garut ya, termasuk pusat, nggak pusat sih, dekat ke
lupa aku desanya, yang jelas Papandayan deket banget. Jadi lokasi syuting saat hari pertama itu aku di kaki gunung banget, Papandayan. Nah intinya gempa kedua ini kita lagi ngadakan perjalanan dari Curug Orok ke pantai. Nah otomatis kita sama sekali enggak, cuma malamnya saat aku tidur subuh di day ketiga kalau nggak salah itu, sumpah guys, aku lagi tidur di ranjang nih, subuh sekitar jam 4 lewat, aku nggak ngerasa temen aku yang tidur di bawah ngampar pakai kasur gitu, dia istighfar gitu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mama banci tapi istighfar. Banci laki-laki tapi kayak mama gitu, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mak ngapain sih istighfar? Ya lu gak ngerasa? Apa mak? Ya lu gak ngerasa gempa gitu. Ya iya tuh, baru gue namanya orang baru bangun tidur ya, mana ngerasa apa-apa. Ini gue masih dalam terpejam, masih berbaring, gue ngerasain bener itu dahsyatnya gitu. Nah itu jadi gempa di Garut itu berkali-kali guys. Jadi pada tanggal 4 pun itu terjadi 2 kali kejadian saat gue di jalan, sama yang gue sebelumnya itu itu kan gue di Garut, yang ke pantai itu D4 ya, D3 nya sebelum gue berangkat tuh malamnya gue ngerasain guncangan di atas kasur. Ya udah itu aja sekilas tentang gempa Garut. Nanti kisauronnya kita ulas di next episode aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa gosok gigi sebelum tidur. Bye.